Halo, selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat hari ini dan dalam keadaan baik. Adapun pelajaran kita adalah tentang cahaya dan pemantulan cahaya. Anak-anak ibu, jangan lupa absen dulu ya. Kalau sudah selesai absen, kita mulai. Terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberikan kita kesehatan hari ini. Adapun pembelajaran kita mulai yaitu tentang cahaya. Cahaya merupakan gelombang transversal yang termasuk gelombang elektromagnetik. Karena itu cahaya dapat merambat baik melalui medium ataupun tanpa medium. Ilmu fisika yang mempelajari tentang cahaya disebut optika, yang dibagi menjadi dua, optika geometris dan optika fisis. Optika geometris mempelajari tentang pemantulan dan pembiasan, sedangkan optika fisis mempelajari tentang polarisasi, interferensi, dan difraksi cahaya. Itu nanti di SMA kamu pelajari. Sifat-sifat cahaya: 1. Pemantulan, 2. Pembiasan, 3. Penggabungan atau perpaduan, 4. Pelenturan, 5. Polarisasi. Jenis-jenis pemantulan cahaya. 1. Pemantulan Bohr. Terjadi jika suatu berkas cahaya sejajar datang pada permukaan yang kasar atau tidak rata, sehingga dipantulkan ke segala arah yang tidak tentu. Kedua, pemantulan teratur. Terjadi jika suatu berkas cahaya sejajar datang pada permukaan yang halus atau rata. Macam-macam sifat bayangan. Sifat bayangan bisa semu atau maya. Bayangan tidak dapat ditangkap layar. Pada gambar digambarkan garis putus-putus. Kedua, nyata atau real. Bayangan yang dapat ditangkap oleh layar pada gambar. Pemantulan pembiasan digambar dengan garis yang utuh. Berkas cahaya. Berkas cahaya sejajar yaitu berkas cahaya yang arahnya sejajar satu sama lain. Berkas cahaya menyebar yaitu berkas cahaya yang berasal dari satu titik kemudian menyebar ke beberapa arah. Berkas cahaya yang mengumpul yaitu berkas cahaya yang menuju ke satu titik tertentu. Hukum pemantulan. 1. Sudut datang sama dengan sudut pantul. 2. Sinar datang, sinar pantul dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Pemantulan cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang permukaan pantulnya berupa sebuah bidang datar. Sifat-sifat cermin datar sebagai berikut. 1. Jarak bayangan sama dengan jarak benda ke cermin. Kedua, tinggi bayangan yang terbentuk sama dengan tinggi benda. Ketiga, jumlah bayangan yang terbentuk oleh cermin adalah N sama dengan 360 derajat per alfa kurang 1. Pemantulan pada cermin cekung. Cermin cekung atau cermin lengkung adalah cermin yang pantulannya berbentuk lengkungan. Bentuk lengkungannya dapat berupa sferik, parabola, hiperbola, atau elipsoid. Pemantulan bayangan pada cermin cembung. 1. Sinar datang sejajar sumbu utama
dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. 2. Sinar datang menuju titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. 3. Sinar menuju titik pusat kelengkungan, dipantulkan seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan juga. Pemantulan bayangan cermin cekung. 1. Sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui titik fokus. 2. Sinar datang melalui fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. 3. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan, dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan itu juga. Pembagian ruang pada cermin cekung dan cembung. Pada cermin cekung dibagi menjadi 4 ruang. Ruang 1 yaitu di antara titik O dan titik F. Ruang 2 di antara titik F dan titik P. Ruang 3 di antara dari titik P sampai tak terhingga. Ruang 4 di belakang cermin, yaitu titik O sampai tak terhingga. Cermin cembung dibagi 4 ruang juga. Ruang 1 dari titik O sampai titik F. Ruang 2 titik F sampai titik P. Ruang 3 dari titik P sampai tak terhingga. Ruang 4 berada di depan cermin dari titik O sampai tak terhingga. Penentuan letak dan sifat bayangan pada cermin menggunakan dalil, yaitu jumlah nomor ruang benda dan nomor ruang bayangan selalu 5, sama dengan 5. Benda yang terletak di ruang 2 dan 3 selalu menghasilkan bayangan yang terbalik terhadap bendanya. Benda yang terletak di ruang 1 dan 4 selalu menghasilkan bayangan yang tegak terhadap bendanya. Jika nomor ruang bayangan lebih besar daripada nomor ruang benda, maka benda diperbesar. Jika nomor ruang bayangan lebih kecil daripada nomor ruang benda, maka benda diperkecil. Peristiwa pemantulan dalam kehidupan sehari-hari dapat terjadi seperti gambar berikut. Ya anak-anak, ya. Juga pada intan dan berlian tampak berkilau, pada teropong, pada periskop prisma. Nah, contoh soal. Tentukan letak bayangan benda dan sifat bayangannya jika benda itu berada di ruang 1 dan di ruang 3 pada cermin cekung. Jawabannya, yang pertama, benda di ruang 1 letak bayangan di ruang 4. Sifat bayangan maya diperbesar dan tegak. Jika benda di ruang 3 letak bayangan di ruang 2, sifatnya nyata, terbalik, dan diperkecil. Demikianlah penjelasan yang Ibu berikan, dan tambahannya baca materi yang disajikan Ibu berikut. Dan soal latihan dikerjakan di kertas selembar, lalu dikirim. Waktunya telah ditentukan, yaitu pagi ini harus selesai. Kita berakhir sampai jam 10. Paling lambat jam 10 sudah dikumpul. Terima kasih atas perhatian anak-anak Ibu. Semoga Tuhan memberkati kita semua.